Semua warga yang ada di situ melihat sosok itu. Setelah itu terdengar suara cekikikan yang sangat keras dari atas pohon itu. Cerita kengerian dimulai pada malam itu. Setelah acara berkumpul di rumah Pak Wiro selesai, beberapa anak muda langsung menuju pos di tengah kampung itu. Sedangkan masih ada 2 orang tetua kampung menemani Pak Wiro di rumahnya. Sekitar jam 9 malam. Padahal waktu itu bulan sedang terang-terangnya. Biasanya para warga banyak yang berada di luar rumah, tapi tidak dengan saat itu. Kengerian masih ada di benak mereka. Tak ada lagi anak kecil yang berlarian di pekarangan rumah seperti malam-malam sebelumnya. Ada beberapa anak muda berada di pos itu. Mereka masih membahas tentang kejadian malam sebelumnya. Tiba-tiba terdengar suara jeritan anak kecil dari salah satu rumah yang berada tak jauh dari pos itu. Anak itu terus menangis. Sulung dan Yono mulai beranjak mau menuju ke rumah salah seorang warga itu. Baru saja mereka berdiri, mereka mendengarkan suara anak kecil lagi sedang menangis dari arah lain, dari rumah salah satu warga yang cukup jauh. Diikuti beberapa tangisan anak kecil di tempat lain juga. Suasana menjadi riuh ramai. Hampir setiap rumah yang mempunyai anak di bawah umur 5 tahun, mereka semuanya menangis. Suasana menjadi ngeri. Kemudian terlihat Mbah Wiro keluar bersama dengan 2 orang temannya menuju ke salah satu rumah. Sulung yang mengetahui itu mengikuti arah dari bapaknya itu. Di situ Mbah Wiro mengobati anak kecil itu sambil berkata, semuanya sudah dimulai. Kemudian meminta tolong kepada 2 temannya yang merupakan tetua kampung untuk pergi menenangkan suara anak kecil yang sedang menangis di tempat lain. Butuh waktu beberapa lama karena begitu banyaknya gangguan di tempat itu. Nah, tak lama kemudian ada seorang ibu-ibu mencari Mbah Wiro. Dia adalah istri dari salah satu warga yang di hari sebelumnya ikut menebang pohon asam tadi. Dia berkata ke Mbah Wiro meminta tolong karena suaminya lumpuh. Nah, kemudian Mbah Wiro menuju ke rumah salah seorang warga itu. Dia melihat keadaannya sangat menyedihkan. Tak mampu berbicara, bahkan bibirnya pun sudah tidak normal. Nah, Mbah Wiro mengerti. Menurut cerita Mbah Wiro, ada sosok makhluk hitam besar berada di atas salah seorang warga yang sakit tadi. Mbah Wiro pun mengobatinya. Tak lama kemudian dia mampu berbicara, walaupun dengan suara terbata-bata sambil menangis meminta maaf kepada Mbah Wiro karena telah lancang ikut menebang pohon asam tadi. Tapi warga itu masih belum bisa berjalan. Dia bercerita kakinya tidak bisa digerakkan sama sekali. Mbah Wiro menenangkan warganya itu. Kemudian dia kembali untuk mengurusi beberapa anak kecil yang sedang menangis. Hampir tengah malam, suasana baru reda. Banyak warga yang tak bisa tidur di malam itu. Ada sebuah cerita di salah satu rumah warga. Dia mendengarkan suara gedoran hampir di semua pintu dan jendelanya. Pada malam itu dia ketakutan. Saat itu suaminya keluar dan mencari siapa yang mengganggunya. Ketika dia
berada di belakang rumah, sekelebatan dia melihat ada sosok besar keluar dari salah satu pohon. Sosok itu sempat melihat warga itu. Kemudian dia menghilang. Di pagi harinya banyak warga yang ramai bercerita tentang kejadian yang mereka alami di malam sebelumnya. Mereka bercerita tentang gangguan, dan semuanya menyalahkan beberapa warga yang sudah berani menebang pohon asam tadi. Seperti ada perkumpulan dadakan. Mereka ke rumah Mbah Wiro untuk membahas bagaimana cara menanggulangi kejadian itu. Mbah Wiro masih berpikir keras. Dia tak tahu apa yang harus dilakukannya. Apalagi dia sekarang sudah sendiri. Beda dengan beberapa tahun yang lalu ketika almarhum bapaknya masih ada. Orang yang sangat disegani di tempat itu karena memiliki sebuah ilmu untuk menenangkan makhluk halus atau sejenisnya ketika mereka sudah mengamuk. Ilmunya tak sempat diwarisi oleh Mbah Wiro. Sebuah sedikit penyesalan waktu itu. Akhirnya Mbah Wiro menenangkan warganya. Dia memerintahkan untuk kembali beraktivitas seperti biasa. Biarkan dia dan beberapa warga atau tetua kampung yang lain yang memikirkan tentang masalah itu. Sulung ikut bertanya kepada bapaknya tentang solusi yang harus mereka lakukan. Tapi bapaknya belum mampu bisa menjawab. Biarkan semua terjadi dulu. Sore hari datang. Suasana sudah sangat sepi. Bahkan beberapa anak muda tidak mau untuk berjaga di malam itu. Sebuah kengerian masih ada di benak mereka. Hanya ada Sulung, Yono, dan 2 temannya. Mereka cuma berempat. Karena mereka dipaksa oleh Mbah Wiro untuk menjaga malam itu. Suasana sangat sunyi. Dari 4 orang itu, mereka bertugas bergantian untuk berkeliling, mengecek hampir setiap rumah warganya. Karena rumahnya tak terlalu banyak, apalagi semuanya berdekatan. Tapi mereka tetap mengalami sebuah pemikiran ketakutan. 2 orang bergantian. Yono dan Sulung berada di pos, sedangkan 2 temannya berkeliling di tengah malam itu. Tanpa ada pencahayaan, mereka berjalan. Ketika 2 orang itu berjalan melewati sebuah gang rumah. Rumahnya sangat gelap. Kenapa tak ada pencahayaan di sini? Batin salah seorang pemuda itu. Tak lama kemudian terdengar suara bayi menangis. Suaranya sangat kencang. Kedua orang itu mencari sumbernya di mana. Kemudian mereka menemukan ada satu rumah yang menurut mereka di situ tidak ada anak bayi. Tapi kenapa suaranya terdengar dari situ? Mereka berjalan pelan dari samping rumah itu. Karena dari arah belakang, jadi mereka melewati belakang rumah itu. Di belakangnya ada pohon jambu yang cukup besar. Suaranya semakin nyaring di telinga mereka. Tak lama kemudian terlihat ada seperti seorang wanita sedang menggendong bayi. Dia menimang bayi itu seperti menenangkannya. Tapi di cahaya remang-remang bulan waktu itu, sosok itu tak terlihat jelas siapa. Kalaupun itu tetangga mereka, mereka pasti mengenalinya, karena warganya tak terlalu banyak. Tak lama mereka semakin mendekat. Sosok itu terlihat menimang bayinya di belakang rumah, di bawah pohon jambu. Salah seorang pemuda itu bertanya, "Bu, kenapa anaknya dibawa di luar? Apalagi ini sudah hampir tengah malam. Bawa masuk saja, ditenangkan di dalam rumah."
Tapi sosok itu diam saja dan masih menimang bayinya. Bayinya mulai terdiam. Dua pemuda itu terus berdiri tak jauh dari sosok itu. Tiba-tiba sosok itu menoleh ke arah mereka. Wajahnya putih pucat. Mereka tak mengenali siapa sosok itu. Kemudian suara tertawa melengking terdengar dari wanita itu. Spontan dua pemuda itu ketakutan. Mereka mundur beberapa langkah dan akhirnya sosok itu melayang pergi. Dua pemuda itu terus berlari. Di tengah jalan mereka sempat berhenti, berpikir mau pulang atau ke tempat pos menuju ke Sulung dan Siono. Salah seorang pemuda memutuskan untuk menuju ke pos saja. Kita kabari dua teman kita. Mereka berlari ke arah pos sambil tergesa-gesa. Setelah sampai di pos, Sulung kaget melihat dua temannya. Dia bertanya apa yang terjadi. Kemudian salah seorang dari mereka menceritakan kejadian tadi. Yono dan Sulung hanya terdiam. Mereka tak mampu menjawab karena juga mereka sedang ketakutan. Akhirnya Sulung memutuskan untuk mengajak mereka pulang ke rumah masing-masing. Tak lama kemudian sampai di rumah, Sulung masih melihat bapaknya, Mbah Wiro, masih duduk di teras rumah, seperti sedang memikirkan sesuatu. Kemudian Mbah Wiro bertanya kepada anaknya, "Lung, kenapa kamu sudah pulang jam segini? Kenapa kamu tidak berjaga sesuai perintahku?" Di situ Sulung menjawab tentang kejadian dua temannya. Akhirnya Mbah Wiro mempersilahkan Sulung untuk masuk ke rumah, karena dia cukup memaklumi apa yang dirasakan anaknya dan pemuda yang lain. Malam itu sangat sepi. Hari ketiga setelah pohon asam itu ditebang, teror masih berlanjut. Setiap siang beberapa warga masih membahas tanpa ada solusi. Sore hari waktu itu, Mbah Wiro izin kepada istrinya dan beberapa tetua kampung. Dia mau melakukan perjalanan ke desa sebelah, bermaksud meminta bantuan dari salah seorang saudara angkatnya. Nah, menurut Mbah Wiro, orang yang akan dia mintai bantuan ini adalah dulu murid kesayangan dari almarhum bapaknya. Dia bermaksud untuk menceritakan tentang keadaan kampungnya saat ini. Sore itu Mbah Wiro berangkat dengan berjalan kaki. Walaupun desa sebelah tempatnya cukup jauh karena harus melewati hutan yang masih lebat. Sebelum berangkat, dia berpesan kepada Sulung untuk berjaga malam itu. Jika sesuatu terjadi, maka dia harus meminta bantuan beberapa tetua kampung yang sudah diberi mandat untuk mewakili Mbah Wiro. Malam itu seperti malam sebelumnya. Suasana sangat sepi, bahkan sudah dari jam 5 sore. Sulung berpamitan kepada ibunya. Dia izin untuk keluar berjaga malam, tapi ibunya melarangnya. Karena waktu itu ibunya juga merasakan takut, apalagi Mbah Wiro tidak ada di rumah. Sulung pun berpamitan untuk sekedar mengecek pos jaga apakah ada orang di sana. Ibunya pun mengizinkan, asal Sulung cepat kembali. Sulung berjalan ke pos. Tak ada satupun rumah yang terbuka pintunya. Suasananya sangat sunyi sekali. Beberapa penerangan dari lampu minyak ada di depan rumah. Sesampainya di pos tak ada siapapun di situ. Akhirnya Sulung menuju ke rumah Yono, salah seorang sahabatnya itu. Ketika bertemu Yono, dia bilang, "Kenapa kamu gak keluar, Yon?" "Aku takut, Lung. Aku di rumah saja malam ini."
Kamu pulang saja, jaga ibumu. Akhirnya sulung pulang ke rumah. Malam itu tak ada penjagaan di kampung itu. Tapi sesuatu dialami oleh salah seorang warga yang rumahnya tak jauh dari pos jaga. Dia tidur di ruang tamu. Dia melihat keluar. Malam itu sangat sepi. Ketika warga itu melihat keluar, di sela kengantukannya, dia melihat satu sosok pocong sedang berdiri di samping pos jaga. Sosok itu terlihat sangat jelas karena bulan pada malam itu masih terang. Nah, seorang warga itu membangunkan istrinya karena dia ingin memperjelas apakah istrinya juga melihatnya. Dan kedua orang itu dengan jelas melihat sosok pocong itu berdiri. Ketika pocong itu menoleh ke mereka, mereka langsung lari menuju kamar. Teror pocong di malam itu. Cerita berbeda dari seorang pemuda. Seorang laki-laki berusia sekitar 15 tahun. Rumahnya juga tak jauh dari pos itu. Dia sedang tidur sendiri. Tapi ketika bangun, dia melihat ada sosok pocong berada di dalam rumahnya. Dan sosok itu terus melihati dia. Spontan anak laki-laki itu menangis. Dia berteriak-teriak memanggil bapak dan ibunya. Ketika bapaknya datang, sosok itu sudah menghilang. Malam itu berganti teror. Pocong itu terus berkeliling kampung itu. Beberapa warga pun tak sengaja melihatnya. Keesokan harinya, di pagi hari, Mbah Wiro datang dengan berjalan kaki. Di sampingnya ada sosok lelaki tua. Beliau adalah sahabat atau saudara angkat dari Pak Wiro. Mbah Suro namanya. Beliau berumur lebih tua dari Pak Wiro atau Mbah Wiro. Mempunyai ilmu yang cukup tinggi. Di desanya, beliau ini sangat disegani. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam rumah. Warga pun menceritakan tentang kejadian tadi malam. Teror pocong yang semakin menjadi-jadi. Ketika itu Mbah Wiro menenangkan mereka, karena nanti malam semua akan diselesaikan. Part 2 selesai, lanjut ke part 3 ya. Terus tonton kisah teror hantu di kampungku 1970. Karena di part 3 akan semakin jelas ceritanya dan bagaimana akhirnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Silahkan like kalau suka, dislike kalau tidak suka, itu pun kalau tega. Komen jika ada kekurangan cerita. Maaf jika ada kesalahan tentang penyampaian. Subscribe, share juga boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.